Ustadz, awal-awalnya sih saya jatuh cinta dengan suami saya, tapi rasanya cinta itu sudah pudar sekarang. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tersebut? Karena ini penting, Bu. Seluruh kinerja kita akan berantakan kalau kita tidak lakukan dari hati yang penuh dengan rasa cinta. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada suami? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tipsnya banyak, saya kasih 2 tips aja deh. Tips yang pertama, kira-kira apa tips yang pertama? Tips yang pertama ini penting loh ibu-ibu. Tips yang pertama, jaga hubungan dengan siapa, Bu? Dengan Allah. Dengan Allah. Ini tips pertama. Kalau ibu mau menumbuhkan rasa cinta dan semakin cinta dengan suami, yang pertama kali jaga hubungan dengan Allah. Kenapa demikian? Hubungannya apa, Pak Ustadz? Nah ini yang membedakan ilmu agama dengan konsultan pernikahan biasa. Kalau ibu mau jatuh cinta dengan suami, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat sunnah, jaga hijabnya, jaga zikir pagi petang dan zikir-zikir yang lain. Pokoknya dikasih perintah kerjakan, dilarang tinggalkan. Allah berfirman, catat baik-baik ayat ini dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul mengajak kalian ke sebuah agama yang akan membahagiakan hidup kalian, dan ketahuilah Allah mampu memisahkan antara kalian dan hati kalian. Ada 2 hal yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, perintah untuk apa? Menyambut seluruh syariat Allah, menyambut perintah dan larangan Allah. Ibu-ibu, saya ingin tanya, hal pertama apa, Bu? Ini kayaknya nggak konsen ibu-ibu di belakang, banyak pikiran. Yang pertama apa, Bu? Menyambut apa? Menyambut perintah dan larangan Allah. Hal yang kedua, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Allah mampu memisahkan kita dengan hati kita. Apa maknanya? Kata Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, hal yang kedua ini ancaman. Kalau Anda tidak taat kepada Allah, maka Allah dapat membuat hati Anda liar, sehingga tidak bisa Anda kontrol, sehingga tidak bisa Anda atur. Dan inilah konsep al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ketika kita tidak mau diatur oleh Allah, Allah buat hati kita nggak mau diatur oleh kita. Kalau kita tidak mau dikontrol oleh Allah, Allah akan buat hati kita tidak bisa kita kontrol. Kita pengen sayang sama suami kita, nggak bisa. Dan itu sakit loh ini. Saya pernah kedatangan seseorang. Dia katakan, Ustadz, saya tidak bisa mencintai suami saya karena perselingkuhan yang beliau lakukan 10 tahun yang lalu. Tapi setelah itu beliau tobat. Beliau taubatan nasuha. Tapi nggak tahu apa. Dan jadi baik, Pak Ustadz. Jadi baik, jadi sayang, jadi deket sama Allah, rajin tahajud, baik sama saya. Tapi saya nggak bisa cinta lagi sama dia. Saya udah berusaha tetap gagal.
Saya sudah berusaha menyayangi dia kembali, nggak bisa-bisa. Capek hidup begini Pak Ustaz. Berat itu. Lalu kita kasih masukan, sudah belum ibu perbaiki hubungan ibu dengan Allah? Jangan lupa loh, hati ini milik Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, hati kita dibolak-balikan oleh Allah. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati anak Adam ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saat kita tidak mau taat kepada Allah, Allah buat hati kita tidak taat kepada kita. Kita berusaha mencintai suami kita, nggak bisa. Semakin benci dan benci terus. Perbaiki hubungan dengan Allah. Semakin kita baik dengan Allah, hati kita semakin mudah untuk kita atur, walaupun mungkin nggak 100%. Jadi solusi yang pertama agar kita mencintai suami kita apa, ibu-ibu? Ibu-ibu harus dicek terus nih. Apa solusinya, Bu? Buktikan kepada saya ibu-ibu nyimak dari tadi. Apa? Menyambut perintah dan larangan Allah. Jangan durhaka kepada kok suami lagi? Allah, Bu. Dalilnya surat apa? Al-Anfal ayat 24. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, rajin-rajin mengingat kebaikan suami. Nah ini, rajin-rajin mengingat kebaikan suami. Pokoknya kita harus rajin mengingat kebaikan suami, mengingat jasa-jasa suami. Betul, suami kita punya kelemahan. Benar, misalnya suami kita nggak romantis, tidak pernah kasih kata-kata mesra, tapi kan uang belanjanya sebulan 30 juta. Udah ingat yang 30 juta aja deh. Insya Allah, alhamdulillah, semakin sayang sama suami kan gitu. Kalau yang diungkit-ungkit, yang lemah terus, yang kekurangan terus, siapa laki-laki yang gak punya kekurangan? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Pokoknya kalau misalnya rasa cinta itu mulai pudar, ingat jasa-jasa suami. Ingat kebaikan-kebaikan suami. Ingat ketika suami berjuang untuk kita, mencari uang untuk persalinan kita. Ingat saat-saat semotor berdua sama suami. Ingat sudah berapa bunga mawar yang dikasih oleh suami. Udah berapa bunga mawar, Bu? Ini bapak-bapak suka ngasih bunga nggak sama istri? Enggak. Waduh, bahaya nih. Ini harus ada sesi suami idaman kalau begini lah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pokoknya ingat jasa suami. Ingat Nabi mengatakan, janganlah seorang mukmin membenci mukminah jika dia tidak puas dengan sifatnya, radhiya minha ukhra, maka dia akan senang dengan sifatnya yang lain. Walaupun hadis ini mukmin kepada mukminah, tapi ingat kaidah usul fikih bahwa ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa illa bidalilin mukhassis. Bahwa sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, kecuali ada pengkhususan.
Nah, sebagaimana suami harus sering-sering mengingat kebaikan istrinya, istrinya pun harus sering-sering mengingat kebaikan suami. Jelas ini Ibu? Paham? Oke, kita mau cek. Siapa yang bisa sebutkan kebaikan suaminya pada minggu ini? Siapa? Hah? Ayo coba diingat-ingat dulu. Suaminya minggu ini buat apa? Ustadz, minggu ini kayaknya nggak ada kebaikannya. Oke, 2 minggu ini sama. Oke, 1 bulan lo nggak ada juga. Ibu nggak usah berdiri, sebutin aja. Siapa yang mau sebutkan? Nggak ada ya Bu? Hah? Minggu ini suami kita buat apa? Yang membuat kita terharu, senang, bahagia? Hah? Ibu-ibu? Ibu-ibu ini single semua atau punya suami sih? Jangan-jangan ini persiapan nikah ya? Loh, saya ingin tanya, Nabi pernah nanya langsung ke sahabiat apa tidak? Pernah. Dijawab nggak sama sahabiat? Dijawab. Nah, saya mau tanya nih Bu, siapa yang bisa sebutkan apa kebaikan suaminya minggu ini? Hah? Apa? Ngasih uang bulanan, Masya Allah. Udah lama nggak ngasih Bu ya? Jadi terharu banget. Oke, selain ngasih belanja bulanan, yang lain siapa? Hah? Ibu? Siapa lagi? Nggak ada. Ya udah. Pokoknya diingat-ingat ya. Itu kiat yang kedua.